Assalamualaikum Tretan. Hari ini saya sedang bersama seorang politisi muda asal PKB. Beliau sekarang menjadi seorang legislator di DPRD Surabaya. Tapi beliau selalu menanamkan kontroversi selama menjadi anggota legislatif. Kalimatnya, kata-katanya selalu memukul, berbeda dengan yang lain. Namun tidak banyak orang kenal beliau. Namanya Mahfud. Beliau akrab dipanggil Cak Mahfud. Sebelumnya saya ingin menyapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Cak? Alhamdulillah baik. Iya, baik. Cak. Baik, Kak Cadek. Gini, Cak Mahfud. Ya, Pak, Kan Cak? sekarang ini kan banyak politisi Ya. ya, toh, yang sudah mengemuka, apalagi menjelang pileg ini. Ya. Tapi minimal saya ingin mengenalkan kepada pemirsa, siapa sih sebenarnya Cak Mahfud itu? Kok tiba-tiba nongol yang awalnya siap Mahfud, nama Mahfud itu tidak ada di Surabaya gitu ya. Tiba-tiba masuk, kemudian kepingin jadi anggota DPRD Jawa Timur dan lain-lain. Tapi ini nanti kita bahas. Tapi saya ingin sekarang ini fokus pada siapa Cak Mahfud. Kalau boleh selayang pandang mulai SD, SMP, SMA, bahkan nanti sampai kuliah. Ya. Gimana Cak Mahfud? Ya. Mulai dari mana ini? Ya mulai dari SD, SD, mungkin ya, karena ya, SD itu oke. biasanya banyak apa ya, banyak kenangan. Kenangan manis. Kenangan manis ya, kadang kenangan ya duka, kadang-kadang Iya, tapi selalu manis. oh ya Saya gitu rasakan ya. itu Sesuai selalu. dengan orangnya mungkin. Iya, betul. Gimana Cak Mahfud? Jadi Monggo. saya ini, ketepatan nama saya Mahfud. Ya, saat ini jadi anggota Dewan Kota Surabaya dari PKB. Nyalon kemarin 2019, langsung jadi, alhamdulillah langsung jadi. Barokahnya pondok pesantren, Amin. barokahnya doanya guru-guru, Orang tua. barokahnya doa orang tua, barokahnya doa istri. Jadi saya sejak kecil itu memang sekolah di Madura, di Sampang, Gampang. Taman Sareh. Taman Sari. Ya, Sampang, Taman Sareh. Taman Sari itu kelurahan apa kecamatan? Taman Sareh itu desa. Desa. Oh, nama desa ya. Nama desa Taman Sareh. Saya mulai kecil tinggal dengan kakek saya. Saya belajar ngaji kakek saya. Saya belajar azan ya kakek saya. Jadi makanya saya banyak kenangan di SD itu karena saat itu teman-teman saya tidak ada yang mau sekolah SD. Teman-teman seumuran saya gak ada yang mau sekolah SD karena dianggap sekolah SD itu adalah Kristen. Kalau di Madura ya. Kalau di Madura gitu, di Sampang. Kalau Sampang, iya. Sekolah agama. Nah, kalau sekolah madrasah. diniyah tidak iya itu Islam. Tapi kalau sekolah SD Kristen. Tepatan saya sekolah SD itu di Taman Sareh juga, perjalanan dari rumah ke sekolah itu sekitar 2 kiloan lah, kurang lebih 2 kilo. Tapi pakai sepatu enggak, Pak? Lah itu uniknya sekolah saya ini sekolah negeri. Uniknya saya sekolah itu tidak pakai alas kaki. Wah. Tidak pakai sepatu ya, tidak pakai sandal. Nyeker. Itulah Madura. Kearifan lokal ya. Kearifan lokal. Karena kalau pada saat hujan itu ya ake bletok, ake banyak lumpur. Jadi gak bisa pakai sandal itu. Pasti kalau pakai sandal itu pasti nanti sandalnya kedelep nanggone lumpur itu gak bisa dicukup. Bisa jadi kos kaki ya. Lah ya itu dia. Makanya selama kelas 1 sampai kelas 6 itu saya nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu. Kalau musim hujan berarti pakai kos kaki. Iya, Kadang-kadang ya prosotan, celurutan. Kalau ada nggak tinggi celurutan gitu. Celurutan kan nanti pulang ke rumah jatuh, nggak jadi sekolah itu Pak Jate. Tuh. Itu selama SD saya di Madura. Setelah lulus dari SD itu saya oleh orang tua saya dimondokkan di pondok pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo Situbondo. Waktu ke SMP mungkin. SMP. Tapi sebelum saya lanjut, boleh tahu nggak kenapa sejak kecil Cak Mahfud tinggal sama kakek ya? Iya. Kakek kami. Iya. Why? Karena alasan orang tua saya itu kalau tinggal sama kakek bisa ngaji. Oh, gitu. Bisa ngaji. Kenapa kok bisa ngaji?
ya mungkin fokus kan. Kalau di Surabaya menurut orang tua saya, kalau di Surabaya itu nggak akan bisa ngaji. Kenapa? Karena main terus sama istilahnya lingkungan ya, mungkin lingkungan, yang dikhawatirkan betul, lingkungan. betul, Dan lingkungan. orang Madura itu memang seperti itu. Betul, lingkungan. Dan ya memang bisa ngaji karena saya di Madura itu tadi. Tepatan almarhum kakek saya itu ngajar ngaji. Oh, Ngajar jadi ngaji. untuk memudahkan gitu ya. Iya, ngajar ngaji. Terus selanjutnya mondok kan? Selanjutnya tahun 94 itu saya lulus SD langsung di pondok Sukerjo itu, di pondok waktu itu almarhum Kiai Fawaid pengasuhnya sampai tahun 2001. 2001. Masuknya tahun 94 9. sampai 2001 SMP di pondok. Pada saat SMP itu saya hampir tidak ada kenangan apa-apa sehingga memori saya gak ada. Ya SMP. saya kan kebetulan punya pengalaman juga. Jadi di pondok itu mikirnya ngaji sekolah, Iya. ngaji sekolah. Iya, betul. Mungkin itu yang membuat kenangannya tertutup. Nggak ada kenangan. Lah, pada saat SMA itu ada sedikit kenangan. Itu ya, di pesantren juga. di pesantren ya? juga, di pondok pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo Situbondo. SMA itu yang paling terkesan buat saya pada saat pelajaran sejarah. Pada saat pelajaran sejarah itu satu ruangan itu tidur semua gitu loh. Ya, terus? Satu ruangan tidur semua. Sampai sungkan saya ngeliat gurunya menerangkan tapi sekelas itu tidur semua. Akhirnya saya terpaksa tidak tidur. Mendengarkan cerita sejarah tadi itu. Ketepatan guru sejarahnya sepuh pada saat itu. Dan beliau itu sangat sabar, saya lupa namanya ya. Beliau sangat sabar. Walaupun ini murid tidur semua, dibiarkan. Mungkin ngerti lagi capean semua. Ya, beda dengan guru tata negara. Nah, ini cikal bakal saya kenapa saya itu seneng di politik karena guru tata negara saya tadi itu. Guru tata negara saya menjelaskan tata negara sangat gamblang bahwa negara itu terdiri dari trias politika. Saya ingat betul itu. Legislatif, yudikatif, eksekutif, legislatif, yudikatif itu saya ingat betul pada saat saya masih SMA. Ini yang menjadi cikal bakal saya. Jadi inspirator. Iya, yang cikal bakal saya ingin di politik. Ya itu. Nah, kemudian setelah SMA kan lulus mungkin ya, lulus SMA dari pesantren. Saya sempat kuliah 1 semester di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo itu. Setelah itu saya pindah ke Tebuireng. Kenapa saya pindah ke Tebuireng? Karena saya itu selama di pondok pesantren itu mengabdi di dalamnya almarhum Kiai Muzaki. Ya nyapu, ya membersihkan sarang burung, membersihkan sarang-sarangnya ayam. Istilahnya itu kan mundu berkah mungkin. Ngabdi. Makanya itu juga menjadi cikal bakal saya bahwa setiap aktivitas saya niatkan untuk mengabdi. Kalau kuliah di pesantren itu ngambil jurusan apa sih? Saya ngambil jurusan pendidikan bahasa Arab. TBA. Bahasa Arab. Ketika saya ingin kembali ke SD, SMP, SMA, pelajaran apa yang paling Cak Mahfud itu suka? Matematika, sejarah? Nggak ada pelajaran yang saya sukai. Kecuali setelah SMA mendengar dari guru tata negara. Ketika SMA ada guru tata negara itu yang bercerita bahwa negara ini berdiri karena trias politika. Yang pertama adalah eksekutif, legislatif, yudikatif. Ini baru saya itu mulai menyenangi atau menyukai tata negara itu tadi. Tapi belum mengenal parlemen ini secara utuh ya. Belum. Setelah itu sampai berapa semester di pesantren? Saya di Pondok Sukorejo itu sampai semester 1. Saya keluar, setelah keluar saya pindah ke Tebuireng. Oh berarti sih melanjut ke pesantren? Melanjut ke pesantren yang lain. Saya pikir keluar sekolah umum di. Tidak, saya melanjut ke pesantren yang lain karena kecintaan saya terhadap pesantren, terhadap NU, terhadap ilmu-ilmu pesantren. Di Tebuireng juga melanjutkan kuliah? Yes. Sampai wisuda? Iya, saya di Tebuireng 4 tahun. Akhirnya saya ada di pondok pesantren itu selama hampir 11 tahun lah. 11 tahun mulai dari Sukorejo. Dari Sukorejo ke Tebuireng. Jadi saya itu alumni Sukorejo dan alumni Tebuireng. Gitu.
kemudian setelah istilahnya masa jenjang pendidikan itu sampai wisuda kan, Iya. mengenal politik itu mulai kapan, Pak? Ya sejak itu tadi, sejak saya tahu tata negara, pelajaran tata negara, sejak itu saya itu tertarik dengan politik dan saya belajar secara otodidak dari buku-buku politik itu. Terus berorganisasi ya. Yes, Berorganisasinya setelah itu itu, kenal siapa? Bisa ya, diceritakan. setelah itu saya berorganisasi, saya aktif di organisasi. Pada saat itu saya bentuk kelompok kecil 5 atau 10 orang ya. Dari 10 orang itu kita kasih tugas baca buku masing-masing 1 minggu. Setelah itu ketika sudah selesai baca didistribusikan. Terus seperti itu. Sampai saya jadi ketua BEM juga di kampus. Di kampus. Terus itu kan di kampus di area pesantren ya. Setelah keluar dari pesantren, Ya. aktivitas apa saja Pak Haji? Setelah saya keluar dari pesantren, dari Tebireng, saya langsung masuk ke PKB 2004 itu. Siapa yang ngajak atau sampean sendiri? Saya waktu itu diajak paman saya. Paman saya itu adalah ketua ranting. Saya masuk ke ranting karena paman saya merasa sudah sepuh, sudah tua, padahal belum tua lah, sudah digantikan. Bis kamu aja yang jadi ketua ranting, karena mungkin melihat ada potensi itu. Apa setelah mengenal PKB, apa yang paling berkesan di Pak Haji? Kenapa PKB? Kenapa PKB? Karena pada saat PKB dideklarasikan pertama kali tahun 98 itu di pondok saya, di pondok pesantren Salafiyah Syahbiyah Sukorejo itu, Kepaid luar biasa membela mati-matian PKB itu. Maka yang ada di benak saya, ya cuma PKB. Dan hanya PKB inilah yang sesuai dengan dengan giroh perjuangan saya, menurut saya kayak gitu. Oke, ketretan begitulah penjelasannya Pak Haji, bagaimana beliau masih kecil, SMP, SMA sampai lulus kuliah, dan beliau mantan alumni 2 pesantren sekaligus. Pertama Pondok Pesantren Sukorejo, yang kedua Tebireng. Nah, sekarang gini, sekilas pandang tentang proses Cak Mahfud menjadi legislator, gimana? Baik, jadi mulai 2004 itu saya mengabdi di PKB. 2004, 2009 itu 2008, 2009 ada ada dinamika di PKB. Tapi saya tetap bertahan di PKB itu 2004, 2009, 2014 juga saya masih belum ada keinginan untuk nyalek, karena memang bagi saya saat itu saya belum siap secara mental maupun secara logistik, saya belum siap. Maka bagi saya cukup membesarkan PKB saja dengan cara saya. 2019 ini baru saya mencalonkan diri menjadi, memberanikan diri karena sudah merasa karena siap. saya sudah siap. Menurut saya saat itu saya sudah siap. Selain Kiai almarhum Kiai Fawaid As'ad Syamsul Arifin, itu kan tentu inspirator utama kan. Kalau di PKB sendiri bagi Cak Mahfud itu siapa? Pada saat itu Gus Dur. Pada saat saya awal-awal 2004, Gus Dur adalah inspirasi saya. Perjalanannya ada dinamika antara Gus Dur dengan Gus Muhaimin. Saya pun ikut vakum. Enggak ikut salah satu gerbong berarti? Tidak, saya vakum. 2008, 2009, 2010 saya vakum. 2011 vakum, 2012 saya baru mencari tahu apa sih sebenarnya yang terjadi. Ketika informasi sudah banyak saya terima, saya punya keyakinan bahwa Gus Muhaimin ini benar menurut saya. Karena pemahaman saya, kelak kalau Gus Dur sudah tidak ada, siapa yang akan menjamin keberadaan PKB ini? Siapa? Berarti Cak Mahfud yakin bahwa Gus Muhaimin, betul, sehingga hari ini tetap di PKB. Makanya dengan benturan yang sangat keras itu, sangat keras sekali, Gus Muhaimin bisa mempertahankan PKB, dan sampai sekarang PKB makin besar. Bahkan cawapres ya. Bahkan saat ini menjadi cawapres. Gitu. Setelah itu kan
tadi kan secara nasional pesantren di DPC kan dulu kan masuk di DPC Surabaya ya kan. Betul. Gitu. Betul. Kira-kira siapa yang menjadi inspirasi? Saya itu tidak pernah di DPC dulu itu. Saya cuma diranting sama PAJ. Ketika jadi dewan baru di DPC. Yang kalau di Surabaya ini terus terang mentor saya, senior saya yang ambil ilmu-ilmunya adalah Musyawaruf. Terus terang, Musyawaruf itu adalah contoh bagi politisi-politisi muda saat itu. Salah satunya saya yang mengagumi beliau. Salah satunya saya. Dengan caranya, dengan manuvernya, dengan apa namanya konsistennya memperjuangkan PKB. Itu salah satunya saya yang mengagumi Musyawaruf. Oke, kalau gitu sekarang kita masuk ke sesi berikutnya. Bagaimana selama ini kan sekarang ini kan sudah hampir 5 tahun Pak Ji ya, di sebagai abdi rakyat atau legislatif atau wakil rakyat. Kira-kira apa saja yang sudah dipersembahkan untuk masyarakat Surabaya? Lagi-lagi kan saya punya sambil minum dulu. Iya, siap. Saya kan punya cikal bakal bahwa semua kegiatan itu harus diniatkan untuk mengabdi. Makanya ketika saya mencalonkan diri menjadi anggota dewan saat itu ditanya oleh guru-guru saya, jawaban saya ingin mengabdi. Saya ingin mengabdi dan ternyata saya ditakdir oleh Allah menjadi anggota dewan walaupun pada saat itu tidak ada satupun orang yang akan memperkirakan Mahfud ini jadi gitu. Nggak ada. Persis seperti sekarang. Nggak ada orang itu pada saat saya nyalek, nggak ada. Ya, mau struktural maupun siapapun nggak ada yang memperkirakan Mahfud bakalan jadi dewan, nggak ada. Bahasa umumnya itu mungkin dipandang sebelah mata. Iya, bahkan bukan dipandang sebelah mata, tidak dipandang sama sekali. Melengos gitu. Nggak kira tadi. Iya, nah ini Mbak persoalan dipandang sebelah mata atau tidak dipandang sama sekali. Lah Pak Haji ini, Cak Mahfud ini kan sekarang kan saya dengar mau naik kelas ya istilah, naik kelas ke Provinsi Jawa Timur. Dan berdasarkan informasi yang saya terima juga hampir mirip dengan apa yang disampaikan Cak Mahfud tadi bahwa sopo itu, pokoknya banyak ya kita nggak perlu nyebut. Intinya Cak Mahfud gak mungkin jadi anggota DPRD Jawa Timur. Pertama, apa sih motifnya Cak Haji mau jadi anggota DPRD Jawa Timur? Karena kalau menurut saya orang-orang yang ngomong seperti itu pun tidak bisa menjamin saya jadi kok. Mereka itu manusia, bukan Tuhan. Yang menjamin saya jadi itu Allah. Jaminan saya jadi anggota Dewan Provinsi itu Allah. Kenapa dijamin? Karena saya melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan jadi tadi itu. Ya tapi kan begini ya, ada sebagian politisi yang ya sebenarnya tujuannya baik, ya tidak memandang sebelah mata. Tujuannya baik. Seharusnya Cak Mahfud itu mumpung masih muda, istilahnya biar lebih dewasa dulu di DPRD Surabaya ya toh, langsung. Baru di 2029 ya mungkin bisa kalau mau ke provinsi. Kenapa ngeyel ke Provinsi Jawa Timur? Ya, satu yang pertama adalah memperluas pengabdian. Memperluas pengabdian itu ketika fasilitas untuk mengabdi itu terbatas, maka saya tidak bisa memberikan pengabdian yang lebih luas. Maka menurut saya saat ini yang paling bisa dicapai adalah menjadi anggota DPRD provinsi untuk memperluas pengabdian karena fasilitas untuk mengabdi lebih luas itu ada. Ini yang pertama. Yang kedua, urusan jadi gak jadi itu bukan urusan orang-orang yang ngomong ini, tapi urusannya Gusti Allah. Urusannya Gusti Allah. Yang penting bagi saya melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan jadi anggota Dewan Provinsi itu tadi. Lah wong sing ngomong itu kan nggak tahu sehari-hari saya kayak apa kan gitu kan. Taunya ketika ketemu, gak kira tadi. Mahfud gak di duit. Kok tahu Mahfud gak di duit ngono. Kok tahu Mahfud gak jadi. Sopo sing bisiki? Malaikat. Kalau ini mungkin bisa saya terima alasan argumentasi Cak Mahfud bahwa sebenarnya
apa yang diinginkan manusia itu kehendaknya semua kan tergantung Allah ya. Bisa jadi. Tapi manusia itu kan sekedar ikhtiar ya. Iya, betul. Tapi sekarang gini Pak Ji, kalau secara logika, Iya. istilahnya analisa politik ya Oke. itu kan kita kesampingkan dulu Oke. urusan ke Allah dulu ya. Kan begini Pak Ji, di Dapil Surabaya, Iya. khusus PKB, Iya. saya menilai bahwa Anda itu masuk ke zona merah, zona panas. Kenapa? Karena pertama, apa istilahnya itu tadi Pak Haji, Cak Mahfud ngomong Cak Musyafa itu sebagai apa? Idola dan lain-lainnya. Di sana itu Anda akan bersaing dengan elit ibaratnya, dengan orang yang berpengalaman, ketua DPC, ada siapa? Pak Samsul Arifin dan lain-lain. Saya pikir kok tambah ragu saya. Saya sendiri aja, saya mewakili. Bagus, semakin banyak yang meragukan. Semakin, kalau menurut saya begini, Pak Sadep. Semakin banyak orang yang meragukan saya, semakin banyak orang yang tidak mempercayai saya, semakin banyak orang yang apatis terhadap saya, itu semakin memacu saya untuk meyakinkan orang bahwa saya ini pasti jadi. Memacu saya untuk meyakinkan orang supaya tidak ragu, meyakinkan orang itu supaya ya apa ya, bagi saya itu semakin banyak tekanan, semakin banyak yang menjadi kompetitor saya, semakin baik untuk pola-pola berpikir saya, semakin kreatif saya, semakin tertantang. Ikhtiarnya itu semakin tinggi. Tapi kan saya tanyakan lagi, Cak Mahfud. Saya gak yakin, saya hampir 100% nggak yakin karena di sana itu yo ada Cak Sapa. Gimana sih caranya? Gimana caranya? Minimal kan walaupun nggak 100% dibuka strateginya, tolong dong yakinkan saya Anda itu bisa. Gak perlu lah, saya gak perlu melakukan Pak Sade. Saya yang perlu yakinkan adalah warga masyarakat. Pak Sade saya yakinkan saya cuma dapat suara 1 Pak Sade. Tapi kalau warga, saya yakinkan berapa warga itu. Saya dapat suara banyak. Oke, kalau sudah meyakinkan warga, bisa diceritakan sedikit tentang sepak terjang Cak Mahfud di jadi konstituen lah ibaratnya. Saya itu kan ketemu dengan warga itu kan tidak hanya ketika mau mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Provinsi. Sebelum-sebelumnya sudah. Dan ketika saya itu punya niat untuk ke provinsi, maka frekuensi bertemu dengan warga saya tambah. Frekuensinya saya tambah. Terus kuantitas juga saya tambah. Sehingga kegiatan-kegiatan inilah yang kata saya tadi itu, kegiatan inilah yang akan menuju ke tujuan saya menjadi anggota Dewan Provinsi tadi. Urusan kompetitor saya adalah elit ini kan manusia semua Pak Sade. Ini kan sama manusia semua, sama-sama makan nasi, sama-sama ngerokok, sama-sama ngopi. Apa yang ditakutkan? Gak sungkan Pak. Ono Cak Sapa, ya kan istilahnya. Tujuannya kan sama ini. Tujuannya sama membesarkan PKB. Tujuannya kan sama, membesarkan PKB. Semakin banyak di PKB, saya berharap dari nomor urut 1 sampai nomor urut 8 tokoh semua, sehingga ketika tokoh semua itu akan menambah suara PKB gitu. Kalau tokohnya cuma 4, ya anggaplah saya tokoh lah ya. Ada Musyawarah, ada Kamelia Habibah, ada Samsul Arifin, ada Mahfud, cuma 4. Paling mentok oleh loro. Coba 8 tokoh semua, bisa dapat 4 kan? Oh gitu, berarti semakin banyak tokoh berarti semakin menambah suara PKB. Itu yang diharapkan gitu. Apa yang ditentukan dari kompetitor? Gak ada. Berarti tidak ada persaingan di sana. Pasti ada lah. Kompetisi internal kan pasti ada. Punya tujuan pribadi. Cuma tujuan utamanya kan tetap satu, membesarkan PKB di kota Surabaya. Begitu. Gimana Tretan? Apa yang disampaikan Cak Mahfud ini sudah cukup mewakili apa yang Tretan inginkan. Yang Tretan ingin tahu Cak Mahfud itu siapa, kenapa Mas jadi anggota dewan, dan kenapa sekarang mau naik kelas ke Provinsi Jawa Timur. Sekilas tadi sudah disampaikan.
Yang terakhir Pak Haji, yang terakhir sekali mungkin nggak panjang-panjang. Ya. Sekalian penutup. Nanti kalau Allah meridhoi jadi anggota legislatif Provinsi Jawa Timur, komisi yang ingin menjadi bidikan Cak Mahfud apa? Saya tidak membidik komisi tertentu ya, karena dimanapun itu pasti wadah pengabdian bagi saya kan. Dimanapun itu komisi A, B, C, D, E, terserah lah nanti. Itu kan masih nanti. Saat ini saya hanya fokus bagaimana saya menjadi anggota Dewan Provinsi. Artinya gini, saya itu tipikal manusia yang Siap dimanapun. siap dimanapun dan siap berkompetisi, siap adu kreasi, siap merebut hati rakyat. Itu saya siap mau dimanapun itu. Karena bagi saya hidup itu tidak boleh stuck, harus dinamis. Hidup itu harus dinamis, Harus bergerak, maju. harus bergerak, harus dinamis. Kalau katanya Jalaluddin Rumi kan, cahaya dan kegelapan adalah tarian cinta. Tapi bagi saya sukses dan kegagalan adalah tarian kehidupan. Artinya sudah integral. Bagi saya itu apapun yang terjadi itu adalah tarian kehidupan yang Luar begitu biasa. indah lah. Luar Harus biasa. kita nikmati itu. Oke Tretan ya. Saya sampai terkagum-kagum. Heran. Jalaluddin Rumi. Jadi bahasanya sungguh luar biasa. Penutupnya dari Cak Mahfud. Semoga seperti yang saya sampaikan tadi, apa yang disampaikan, yang diceritakan Cak Mahfud bisa menambah rasa yakin warga Surabaya khususnya Amin, untuk amin. mengantar Cak Mahfud menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Tretan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.